Halo Bang. Halo guys. Masih bersama kami di sini. Gimana Bang? Gimana? Ini kita lagi di mana? Di villa. Villa Ramayana 7 ya. 17. Ini hari Minggu, kita nggak ada kerjaan. Full istirahat ya. Full istirahat. Untuk yang laporan yang selesai bisa istirahat. Abang udah selesai belum? Belum. Istirahat dulu. Jadi kegiatan kita hari ini istirahat, santai, bangunnya agak siangan, ya kan? Dan tiba-tiba siang atau apa, Pak? Tiba-tiba siang teman-teman dari angkatan yang lain main ke villa kita gitu. Udah main, ngumpulin duit. Apa yang dulu? Kita beli pizza. Wah, kita mau makan pizza nih ya. Oke, kita cek pizzanya dulu, guys. Ini dia. 5 pizza. 1 meter. Ayo. Yang soalnya ya panggil Jo itu dia. Ayo. Permisi. Makan. Ini ada yang dari Bali, Mbak Monica. Ini dari timur, Halo, Mas Luki. dari timur. Kemudian ada Mas Riko juga dari timur. Ada Mas Putra dari Bali, ada Mas Sofian dari Bali. Ini ada Mas Kausar dari Aceh. Ya, silakan siapa yang mau buka? Siapa yang mau first? Ayo Bang. Ayo, siapa? Ayo, yang berani. Oh, ini apanya nih? Jadi sausnya. Oh my god. Susah bukanya, guys. Oh, alah terbalik. Dibagi 2 gitu ya? Iya, dua. Setengah meter. Jadi ada rasa Ini apa tadi? Apa aja rasanya tadi? Tuna. Ini tuna, yang ini Cheese. ini cheese. Sila lewat. Supreme ya? Ini supreme. Chicken supreme. Ya, supreme. Wah, itu kita beli juga cola. Ayo. Assalamualaikum guys. Ini teman kita dari timur ini. Ini Luki katanya dia punya cerita yang unik. Oh iya. Cerita unik ya. Kemarin saat mau tes PNS Perjuangannya sangat luar biasa boleh guys. cerita. Jadi beta sampai di sini tuh nggak mudah. Beta banyak proses, terus beta banyak lika-likunya sampai beta pun bapak dipanggil sama Tuhan itu suatu tantangan buat beta bisa ada di sini. Buat kalian semua yang sementara berjuang untuk mau masuk CPNS atau P3K seperti yang kita orang di sini, kalian harus semangat. Jangan patah semangat. Everything is gonna be okay. God will bless you. Wih, tepuk tangan. Itu kata pengantar sebelum makan pizza limo ya. Oh, ini tadi ada satu lagi teman kita. Siapa Bang? Joko. Bang Joko dari Aceh ya? Aceh. Ini satu lagi? Akmal dari Aceh. Dari Aceh juga. Oh, ini yang mahal rupanya. Kemarin ada yang nanya-nanya nih. Oh, iya ada. Nih yang tanya nih banyak. Ini panjang. Tuh, Abang udah makan, Bang? Udah lah. Belum dimulai. Lapar. Oh, udah lapar kali ya? Oke, silakan. Lanjut. Terus sambalnya di? Ini Apa menjadi sini? disolet aja. Ayo. Ini abang kita gimana Bang rasa? Rasanya gimana? Nice. Ini ada cheese, ada jagung, ada apa lagi nih? Mantap. Mantap ya. Oke, sila. Nih. Ya. Ayo Mas Akmal, Mas Joko. Sila. Ayo Mbak Monik. Yang tuna. Tuna ini cukup lumer di mulut. Oh, yang ini tuna. Iya, benar. Ini apa? Jadi satu kali colek saja, enggak apa-apa. Oh enggak. Kayaknya. Sekali ya. Enggak. Aku biar gini bro ya. Oh, yang teman-teman Jelasin dulu cerita kan masuk ke ini ngelamar PNS gimana kemarin pengalamannya gitu. Gimana? Pengalamannya sebenarnya males ikut di Jombang, tiba-tiba diterima aja. Oh ya. Ini yang hebat ya. Dia nggak ngapa-ngapain tiba-tiba diterima. Ya. Iya, Nggak ada tes. cuman daftar, tes udah tahu aja lulus namanya. Wah. Berarti nggak ada perjuangan yang ini ya. Perjuangan cukup hoki sama belajar. Tetap Doa jangan belajar lupa. lah. Iya. Kalau Mas Akmal gimana? Gitu Sama juga? kami. Sama. Kami keberuntungan. Oh, kebetulan faktor laki ya. Faktor laki. Nama gue dong ya. Nah, kalau kosan Kalau Mas Kausar, perjuangannya berat nggak? Enggak. Laki ya. terlalu santai. Wah, Sombong nih kok. Enggak sombong nih. Orang Aceh ini banyak yang sombong ya. Iya. Bukan sombong, cuma bawaannya santai aja. Padahal sebenarnya stres juga ya. Coba ini. Halo Bang Sofian,
Santai juga. Santai juga. Walah. Mas Putra juga santai juga. Lebih santai lagi. Mas Riko apa lagi ya? Awalnya coba-coba tapi keterima. Tuh guys, jadi ada yang coba-coba, ada yang santai, ada yang kisahnya sedih ya. Kisahnya sedih tapi ya begitulah ya. Amin. Ada yang agak sombong dikit, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba luluh. Makanya dia gini. Yang lawan yang gini lah. Gimana bang? Gimana? Kalau abang gimana perjuangannya? Oh biasa juga ya. Jadi Tapi tetap harus belajar berdoa. Berdoa yang paling penting. tuh dengar. Karena doa kita bisa oke. Doa orang tua. Doa orang tua ya benar. Dengar itu pesan abang kita nih. Orang tua. Ke orang tua itu pasti ya. Benar. Sebentar apapun kalau nggak ada doa dari orang tua, nggak ada doa kepada Tuhan, nggak ada oke. Memang luar biasa bang saja. Nice. Nah, Itu magicnya, Bang. miracle ya. Intinya jangan pakai orang dalam. Ya, nggak zaman. Jadi pakainya orang luar sekarang ya. Ya. Yang di atas kayak. Pakai yang di atas ya, betul. Siap. Jadi udah beda ya mungkin konsepnya lulus PNS dulu dengan sekarang udah beda ya. Ya, benar. Dulu aja udah. Sekarang lebih terbuka. Transparansi. Oh iya udah makan tadi. Semua kesempatan terbuka buat semua. Ya. Kalau kayak dulu kan isu-isunya ya bayar kan dapat 1 juta, sekarang nggak ada. Sekarang tidak ada bayar-bayar bang? Murni nilai? Murni. Berarti yang lu, hah? Bayaran cuma scan fotokopi. Oh persyaratannya. Biaya materai. Legalisir. Nggak ada legalisir kan? Scan aja ya. Jadi sangat murah biayanya. Surat kesehatan. Ya, sudah bisa kan nggak mahal. Sampingnya ada. Nggak apa-apa dah. SKCK 30.000. Surat kesehatan yang susah. Jadi Jadi yang untuk belum laksar nanti ya, seperti ini nanti kita di sini temu teman banyak dari seluruh Indonesia. Sabang sampai Merauke ya. Ya, pasti orangnya asik lah. Karena kalau orang yang nggak asik nggak bakal diterima ke ya, Jadi yang terimanya orang yang asik-asik ya. ya yang bisa bersosialisasi dengan suku-suku lain dengan agama lain. Oh iya. Ya, Itu namanya apa? Bineka Tunggal Ika. Luar biasa, biasa. Bah. Ayo bang, sama-sama bang. Tadi rasa tuna udah, sekarang rasa cheese. Ini rasa supreme ayam. Wah lah ini Pak Rektor cerita dulu, cerita lucu waktu lagi ini. Apa itu? Apa tuh ceritanya? Pas ini lagi belajar lagi apa gitu. Kalau cerita lucu di sini, Ya ada pengalaman Pak Rektor. oh sebenarnya pengalamannya biasa aja sih. Ada nggak kisah yang lucu waktu lagi ini? Waktu lagi di kelas gitu. Apa ya? Ini bang minumnya. Kayaknya abang lah yang pandai cerita lucu ya. Ya, nggak lagi udah habis. Hah? Udah habis. Oh ini cewek kita ngomong cewek. Wah. Bisa. Cerita. Jadi di sini juga Son ada. diambil itu dia muka ya, kasih di atas dia, Bang. Ya kan dia senior ini. Jadi ada misi-misi terselubung sebenarnya dari teman-teman di sini. Oh iya. Ya. Terus misi-misinya. Untuk mencari pasangan. Oh, iya. Ya. Oh, jadi Mas Nggak apa-apa kan? Son papa. Boleh kan? Karena budaya emang gitu biasa. Iya, sebenarnya gitu. Dan kalau cerita-cerita senior ya kan, yang kebanyakan itu pulang dari sini dapat kenalan. Paling tidak dapat kenalan. Kenalan dulu ya kan. Ya. Minimal kawan ya. Minimal kawan, walaupun kadang-kadang diterima, kadang-kadang enggak. Nah, itu kan tergantung lah. Tapi kan tergantung hati. Tergantung hati kan. Tergantung skill mendekati Oh, kalau skill apa gimana? Udah mumpuni ya? Itu uji, Udah teruji. tapi belum pernah berhasil. Wah. Itu gimana? Dia diuji gagal terus gitu. Yang di sini masih single semua kan? Yang kita ini atau ada sudah yang berkeluarga? Menikah bang. Yang menikah sendiri. Enggak, maksudnya yang belum, maksudnya ya maksud saya yang belum menikah begitu, maksudnya belum menikah semua atau? Ini yang udah ya. Oh bang sudah, oh maaf ini Ini sudah dua anak ya. sudah dua sold out. anak. Sold out, sorry. Nggak terima lamaran. Kalau abang ini masih. Aku punya sawit. Oh, Kalau bang promosi itu. Satu Itu ada 1 kilo. Tuh kilo ada nasi kecil. Udah cek mungkin kan? Promosi dia. udah cari tujuannya? Udah. Belum Rigo. Followers Instagram 60. Wah, 60. 60K. 60 orang. Oh, 60. Ayo jangan lupa follow apa bang? Apa Instagramnya? Apa ya aku juga. Kan orang tua kan nggak bisa. Badia Raja Simbolon. Iya. Oh iya. Ketik namanya kalau ada yang agak mukanya agak buat kesal. Oke, terus di sini ada 2 cowok. Iya. Santuy, oke. Namanya siapa?
Putra. Sofian. Kalau yang ini namanya siapa? Riko. Oh alah, namanya satu ada Mbak yang suka bergaul dengan cowok. Dipegang lagi nih bang. Oke. Ini dah pesanan saya yang lagi kelaparan karena hari Minggu nggak ada kegiatan, nggak dapat makan siang. Jadi beli pizza langsung ludes nih. Tinggal sedikit lagi. Harus. Enak banget tahu. Nah ini yang hobi pizza nih. Tadi cerita sedihnya gimana? Oke, ceritalah sedikit. Sambil makan. Biar ceritanya tuh santai, nggak terlalu sedih. Sedihnya tuh begini kan waktu beta kan untuk tes CPNS itu sudah yang keempat kali belum lulus. Jadi yang pertama, kedua, ketiga itu beta pertama itu ambil di Kementerian Keuangan. Tapi mungkin waktu itu beta terlalu sombong dengan beta skill atau beta merasa bahwa beta ini pintar terus Tuhan nggak buka jalan. Kemudian yang kedua itu beta mendaftar di Kementerian Pertanian karena sebenarnya memang beta mau sekali di Kementerian Pertanian. Cuma waktu itu beta sombong, beta son tanya papa, beta son tanya beta pe mama. Jadi Tuhan son buka jalan. Yang ketiga pun seperti itu. Jadi waktu yang keempat ini beta sudah mulai bilang beta harus koreksi di beta pe diri, beta minta izin sama beta pe mama, terus beta pe papa, terus beta belajar betul-betul. Beta waktu itu sudah nggak ambil job, beta son nyanyi le, beta son MC le, beta son kerja di hotel, beta betul-betul siap untuk belajar begitu. Waktu itu beta betul-betul bimbel bisa bimbel di Ayo CPNS. Ayo CPNS itu bagus banget. Bisa follow dosen Deso, Andi Ape, terus Vira Mahfira, itu semua coach terbaik beta. Tapi yang kalian harus ingat, andalkan Tuhan, terus minta izin sama orang tua, terus tetap semangat belajar. Nah waktu beta sementara habis tes SKD waktu itu, beta pe papa dipanggil sama Tuhan. Jadi waktu itu memang beta banyak kehilangan betul-betul. Aduh, andai kan beta disuruh pilih lulus CPNS atau papa meninggal, ya beta pilih bapak saya masih hidup. Seperti itu. Tapi mungkin bapak saya bilang ya sudah, karena anak saya sudah mau diterima jadi PNS, jadi beta enggak apa-apa. Jadi poinnya beta kalian kalau misalnya mau daftar CPNS, kalian harus persiapan, kalian harus minta izin sama orang tua, terus andalkan Tuhan. Karena kalau misalnya kalian dari segi spiritual sama emosional kalian nggak bisa kelola dengan baik, nggak bakal bisa. Karena orang-orang yang ada di sini itu, bukan saya bilang kami ini hebat, tidak, karena kami sudah melalui proses yang betul-betul ya bisa dibilang lebih kerja lebih keras daripada yang orang lain kerjakan. Karena untuk ada di sini itu nggak mudah, guys. Tipsnya itu rajin belajar, persiapan dari sekarang. Karena begini, ada satu kata pepatah yang mengatakan keberhasilan itu ada di saat kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi kalau misalnya kalian sudah siap dari segi skill, terus kesempatannya ada, kalian pasti jadi orang yang sukses. Oke, wah sedih sekali ya ceritanya. Ternyata sudah 4 kali tepuk tangan nih teman-teman. Ternyata tadi kita bisa ngambil kesimpulan sedikit ya dari cerita Mas Luki ini, bahwa di awal-awal dia sombong. Dia merasa percaya dirinya berlebihan sampai lupa sama orang tua minta restu, ya kan? Iya benar. Nah, tapi ternyata gagal sampai 3 kali. Ternyata kegagalan 3 kali itu memberikan pelajaran yang begitu berharga, yaitu apapun segala sesuatu yang akan kita ambil itu kita harus minta restu orang tua. Dan ternyata benar, ketika dia sudah minta restu orang tuanya, dia lulus dan akhirnya berada di sini. Walaupun sebenarnya papa kemarin nggak tahu ya lulusnya, masih SKD doang kan? Dia nggak tahu, dia cuma bilang itu masih ada chatnya kok, ada di TikTok. Di TikTokku saya chat di tanggal 1 Juli. Saya bilang Pak, saya mau daftar lagi CPNS. Terus dibalas di tanggal 2, bilang Papa bilang iya ya, semoga kau lulus sudah. Kemarin bapak saya bilang semoga kau lulus. Dan sebelum dia pergi, beta kan habis nge-MC acara wedding di hotel. Terus malamnya itu dia yang tahu. Papa aku telepon, dia bilang Namanya. Bapak ada uang di sini, Bapak ada uang di sini. Oh. Iya, dia sudah bilang begitu. Bukan, bapaknya aneh. Kenapa info ke kita? Terus dia bilang, Bapak cuma info-info untuk sama kau. Terus malamnya beta tidur, paginya beta
beta bangun, papa saya itu tutup telepon di jam 8.00, dia pergi jam 8:30 malam. Jadi setidaknya saya masih mendadak banget ya berarti. Mendadak ya, nggak sakit ya? Nggak ada sakit, nggak ada mengeluh, nggak ada. Pokoknya dia itu kayak langsung pergi begitu saja. Tiba-tiba pergi. Tapi yang bikin beta yang bikin beta pasti bersyukur karena sebelum dia check out dari dunia ini, dia masih ingat sama beta. Jadi maksudnya meskipun beta lihat lagi papa saya udah terakhir kalinya, tapi setidak-tidaknya saya masih bisa lihat dia muka begitu. Dan kalian teman-teman mungkin yang melihat video ini mungkin agak dramatis, tapi ini yang terjadi. Dan beta mau info sama kalian, untuk mencapai sesuatu itu memang bervariasi. Ada yang easy, ada yang semi easy, ada yang hard. Jadi tapi kapan kalian menghadapi yang hardnya, yang susahnya, yang kerasnya, jangan putus asa. Jangan pernah putus asa, karena begini, kalau misalnya kalian sudah putus asa, nggak bakalan berhasil. Tapi kapan kalian diproses begitu sama Tuhan, ikuti prosesnya, pasti bakalan berhasil. Kayak kami yang ada di sini, pasti mungkin ada yang merasa bahwa easy, ya itu memang suatu keberuntungan buat mereka. Tapi ada juga yang hard, ada yang mungkin harus berpisah dengan suami atau keluarga. Nah itu dia tantangannya. Jadi kalian harus siap ditempatkan di mana. Satu lagi, kalian harus tahu bisa baca lokasi. Jadi maksudnya begini, jangan pernah ikuti egonya kalian bahwa kalian mau di tempat zona nyamannya kalian, jangan. Seperti yang beta sudah biasa di kota besar seperti Makassar yang banyak gedung-gedung tingginya. Tapi beta betul-betul lihat peluangnya. Itu pun beta tanya beta pe mama waktu itu. Beta telepon beta pe mama, saya bilang, "Ma, ini beta di Papua, tapi mama saya nggak mau." Maksudnya bukan dibilang mama nggak mau, karena Papua terlalu jauh. Jadi waktu itu mama bilang, "Coba cari tempat lain." Beta ikuti mama sarannya mama saya di Timur bagus, guys. Di mana? Di Nusa Tenggara Timur. Ya, ini. Mau TikTok itu kan. Yuk TikToknya. Nanti kita letak di link deskripsi. Beta ngana bisa follow pak kita. Nah. Uki Jona. Oke, Jona. Karena nama panggung beta di Makassar itu Uki Jona. Uki Jona. Oke. Yang mudah-mudahan kita doakan papanya Uki telah diterima sudah di surga, ya kan? Dan tentu dia sudah senang melihat hari ini Mas Ukinya sudah berada di sini. Berkat doanya ya. Amin. Ya, ini cerita yang luar biasa ya, sangat menyentuh sekali. Ya mungkin tidak semua ya mengalami seperti itu. Di saat bahagia seharusnya ada orang tua. Tapi Mas Luki ya begitulah kondisinya. Keras. Ini 4 kali ya tes. 4 kali. Jadi maksudnya begini. Apa sih namanya? Harus pintar lihat ini. Apa sih namanya? Peluangnya. Harus bisa. Dan peluang untuk bisa lulus itu di tempat-tempat yang belum dijangkau. Wah, strategi berarti ya. Strategi juga penting ya. Selain tadi doa orang tua, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh ya tadi. Yang ketiga mungkin strategi ya Strategi itu penting. Aku ada strategi. Nah, apa itu, Bang? Oh, ini begitu nih. Terkadang kan aku kemarin formasi 1. Kalau kita lihat formasi 1 apalagi kementerian kan susah gitu kan. Banyak yang takut gitu. Mereka ngambil yang banyak, yang rame. Misalnya jurusan dia banyak yang rame sana dan di sana. Pemikiran orang seperti itu semua. Jadi carilah yang ini. Yang sepi. Karena orang banyak mentalnya langsung down duluan informasinya gitu. Jangan takut. Ya, ini cerita, ini strategi ya. Iya. Karena takut. Gitu. Karena sudah percaya selama diri. ini mindset ya bahwa kalau yang satu tuh ya udah peluangnya dikit. Akhirnya yang daftar jadi dikit. Bahkan ada yang kosong banyak. Benar. Banyak yang kosong. Kementerian Komunikasi. Segmen berapa, Bang? Segmen berapa dulu? 2. Abang sudah tes yang berapa kali? Baru pertama. Baru pertama langsung lulus. Wah, itu luar biasa. Ini baru pertama. Wah, pertama kayak report. Nih, Bang Joko juga baru pertama? Baru pertama? 6 kali. Wow, 6 kali. Lebih. Wah, ini kayaknya ceritanya lebih ini menarik ya kan. Ini Mas Iqbal pertama. Nih 4 kali. 4 kali juga. Alah, 4 kali juga. Mas Sofian. Mas Sofian. Waduh. Oh, pertama. Ini
3 kali. Oh, udah 3 kali? Sama ini, sama yang terima sekali. Ya, sama Mbak Tiba ya. Kalau Mas Riko pertama? Sekali. yang keren itu ya. Bang Mani maafin Bang Mani dong, kenapa? Sekali dipaksa orang tua. Woi, di pasar tua. Iya kata dia bilang ada pensiunannya, nanti kamu hidupnya lebih terjamin. Ya udah aku Ya emang ikut. gitu kan, ceritanya kan. Ya udah aku ikut padahal aku udah kerja di swasta awalnya. Oh, udah sekerja. Oh, udah Di mana? swasta. Di swasta saya. Di swasta Gak usah kerjanya. sebut merek. Mana sebut merek? Kan lulus kuliah kerja 8 bulan disuruh sama orang tua coba aja di PNS nanti kamu hidupnya terjamin ada pensiunannya gitu. Udah aku coba aja ikut dipaksa orang tua sih ini. Wah, coba-coba aja bisa lulus ya, apalagi serius ya kan? Tapi bapaknya PNS atau Enggak biasa driver gini Iya. pariwisata. Oh ya, oh apa ya, wisatawan ya? Iya, Karena Bali guide. banyak guide kan, Tour tour guide. tour guide. Jadi Mbak ini termasuk yang paling beruntung juga. Maksudnya nggak mau sebenarnya dipaksa, Iya, tapi karena orang tuanya menginginkan kan doa orang tua. Iya benar. Doa orang tua itu. Itu nomor 1 ya sepertinya ya. Poin nomor 1 yang harus kita capai ketika kita mau kesuksesan itu dicapai. Iya benar. Sama trik satu lagi. Oke. Mas, Oh ya, oh ya. Trik satu lagi, kalau ada lowongan kerja jangan ajak kawan. Iya benar Apa benar. maksudnya itu apa ya? Pengalaman ceritanya gimana? Karena biasanya kawan yang diajak malah kawan yang lulus. Berarti pengalaman pribadi ya. Iya. Seringnya begitu? Iya. Seringnya begitu ya? Yang terakhir, karena diajak kawan saya lulus. Oh, akhirnya minta ajak dia, minta ajak. Jadi aja betul. Tapi satu formasi atau? Beda. Oh, beda. Pan saingan aku kawan dia. Oh, tapi kawan yang ngajak lulus nggak? Enggak. Iya memang benar ya. Oh iya. Tuh juga tips paling ampuh. Tunggu diajak dulu. Jadi kalau nggak diajak nggak usah. Daftar aja, tapi jangan bilang. Oh ya, berarti strateginya itu juga. Begitu tuh. Tapi banyak kayak gitu ya. Itu mitos entah apa, tapi banyak yang jadian kayak gitu juga. Kayak gitu. Jadi istilahnya yang diajarkan lebih pintar daripada yang mengajarkan. Banyak kayak gitu ya. Oke, ini tengok nih teman-teman, ternyata kita bersepuluh orang 51 meter ini ternyata belum bisa menghabiskan. Padahal nggak makan siang ya kan. Nah, ini masih ada sisa itu 4 potong, 2 potong nih, 1 potong itu ada. Ayo habiskan. Lagi Bang. Oke, Bang, closing lu Bang, closing dulu, closing. Ya, closing. Nah, ini jago apa? Closing. Quote. Jadi untuk sementara seperti itu guys. Oh, sorry. Ya, ulang. Code-nya di mana? Jadi untuk sementara Pesan. Maksudnya untuk hari ini kami lagi libur. Kegiatan kami ya beramah-tamah lah bersosialisasi dengan teman-teman. Oke. Jadi kalau nanti buat teman-teman nanti yang belum kesini, membuka diri lah ke teman-teman yang lain. Bergaul ya, jaringan ya, bangun jaringan ya. Jaringan. Nanti siapa tahu nanti kita bisa Jalan-jalan. ya, atau misalnya Rame nih nanti kamar ini. Iya. dan jangan menutup diri, harus membuka diri. Oke, mungkin yang terakhir nih, Abang dari kampungnya di mana? Medan, Sumatera Utara. Tapi unit kerja di Denpasar Bali. Kalau Mas Joko? Dari Banda Aceh, unit kerja di Banda Aceh. Banda Aceh. Oke, Bang Akmal? Sama dari Banda Aceh, unit kerja Banda Aceh juga. Oke. Sama juga dari Aceh, tetap di Aceh. Oke, kalau Bang Sofian? Dari Surabaya, Orang Jawa? orang Jawa tapi di Bali. Bali. Kalau ini, Mas? Saya lahir, kerja, dan mati pun kayaknya di Bali. Wah. Pokoknya hidup dan matiku di Bali ya. Oke, siap. Kalau Mas Kalau itu? saya dari Bogor ke Nusa Tenggara Timur. Wah, ya ini temannya Mas Luki. Kalau Mas Luki? Beta dari Makassar ke Nusa Tenggara Timur. Oke, kalau Mbaknya? Dari Bali, tugas di Bali. Oke, kalau saya itu dari Pekanbaru. Kerja di Pekanbaru, mungkin juga mati di Pekanbaru. Oke, sampai jumpa. Dadah. Yeay.